Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai adik-adik semua, kembali lagi dengan kakak di Lisvika Channel. Nah, pada video kali ini kakak akan melanjutkan materi biologi bagi adik-adik yang sudah duduk di bangku kelas 11 SMA. Nah, untuk video kali ini kakak akan menyampaikan materi biologi itu bab 2 tentang jaringan pada tumbuhan atau struktur jaringan pada tumbuhan. Nah, selain nanti membahas jaringan, kita juga akan membahas organ apa saja yang dimiliki oleh tumbuhan. Oke, langsung saja kita lihat untuk materinya. Yang pertama, kita lihat pengertian dari jaringan secara umum. Nah, jaringan adalah sekumpulan dari sel-sel yang memiliki atau mempunyai struktur dan fungsi yang sama. Nah, karena pada bab ini kita membahasnya struktur jaringan pada tumbuhan, maka yang akan kita dalami dulu untuk bab 2 ini adalah jaringan-jaringan yang ada pada tumbuhan. Nah, langsung saja kita lihat jenis-jenis jaringan yang dimiliki oleh tumbuhan. Secara garis besar itu hanya terbagi menjadi dua. Yang pertama itu ada yang disebut dengan jaringan meristem atau jaringan embrionik. Yang kedua itu ada yang kita sebut dengan istilah jaringan dewasa atau jaringan permanen. Nah, terlebih dahulu kita lihat untuk jaringan meristem. Nah, untuk jaringan meristem, nah ini merupakan jaringan yang terus-menerus melakukan proses pembelahan. Nah, secara umum, nanti jaringan meristem akan terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan jaringan meristem primer, ada juga yang disebut dengan jaringan meristem sekunder. Kemudian yang untuk poin yang kedua, itu ada jaringan dewasa atau jaringan permanen, di mana jaringan ini merupakan jaringan yang sudah berhenti melakukan proses pembelahan. Namun, jaringan ini mampu melakukan diferensiasi atau perubahan bentuk sehingga akan membentuk jaringan-jaringan lainnya, seperti nantinya akan membentuk jaringan epidermis, parenkim, ada jaringan penguat, jaringan pengangkut, dan jaringan gabus. Nah, secara umum inilah pokok bahasan yang akan kita bahas pada bab 2 kelas 11. Nah, langsung kita lihat untuk poin yang pertama. Poin yang pertama itu kita lihat dulu untuk jaringan meristem. Kalau misalnya adik-adik melakukan sayatan melintang pada jaringan tumbuhan, adik-adik akan nanti melihat bagaimana struktur dari penampang melintang jaringan meristem yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, ini bentuknya nanti sesuai dengan gambar yang sudah kakak sajikan. Kemudian, jaringan meristem itu sendiri nanti ada pengelompokannya. Yang pertama kita lihat dulu pengelompokannya berdasarkan asal-usulnya itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, ada yang disebut dengan jaringan meristem primer, di mana sel-selnya merupakan perkembangan lebih lanjut dari pertumbuhan embrio. Contohnya itu terdapat pada ujung batang dan ujung akar. Kemudian yang kedua, itu ada yang disebut dengan jaringan meristem sekunder, merupakan jaringan yang berasal dari jaringan dewasa, yaitu berasal dari kambium dan gabus atau disebut juga dengan kambium gabus. Kemudian yang kedua, pengelompokan yang kedua itu adalah berdasarkan posisinya dalam tubuh tumbuhan atau berdasarkan letaknya. Nah, jadi jaringan meristem itu nanti kita bagi menjadi tiga. Yang pertama ada yang disebut dengan meristem apikal, itu letaknya di bagian ujung. Kemudian ada meristem lateral, itu letaknya di bagian samping. Dan meristem interkalar itu letaknya di antara ruas-ruas pada tumbuhan, biasanya terletak pada ruas-ruas batang tumbuhan monokotil. Nah, itulah pengelompokan jaringan meristem. Ada yang berdasarkan letaknya, ada yang berdasarkan asal-usulnya. Berikutnya kita lihat untuk fungsi dari jaringan meristem itu sendiri. Nah, fungsinya adalah untuk memperpanjang pertumbuhan batang dan akar sehingga memperbesar pada bagian batang suatu tumbuhan. Intinya ini adalah untuk proses pertumbuhan pada suatu tanaman. Berikutnya kita masuk pada jaringan dewasa. Ini poin yang kedua ya, jaringan dewasa. Jaringan dewasa itu dibedakan menjadi beberapa macam. Kita lihat dulu yang pertama, itu ada yang disebut dengan jaringan epidermis. Jaringan epidermis, epi. Nah, itu terdapat di seluruh permukaan tubuh suatu tumbuhan. Nah, fungsinya secara umum itu untuk melindungi jaringan yang ada di sebelah dalamnya. Ciri-ciri yang dimiliki oleh jaringan epidermis, yang pertama, epi itu letaknya di luar. Mana? Jadi di sini ciri yang pertama itu terletak di bagian luar atau di permukaan suatu tumbuhan. Kemudian terdiri atas satu lapis sel, susunan selnya rapat karena tadi dia berfungsi untuk melindungi jaringan yang ada di dalamnya ya.
kemudian bentuknya itu seperti balok atau kubus, tidak memiliki klorofil, kemudian jaringan epidermis ini dapat mengalami modifikasi atau derivat epidermis sehingga membentuk stomata, kemudian atau mulut daun ya, kemudian membentuk spina atau duri, kemudian ada kutikula atau lapisan lilin, ada sel kipas, sel karsik dan lain sebagainya. Bentuk dari jaringan epidermis, kalau kita lihat bentuk penapang melintangnya, bentuknya seperti gambar yang kakak sajikan ini. Kemudian kita lihat untuk poin berikutnya. Jaringan yang kedua itu ada namanya jaringan parenkim atau disebut juga dengan jaringan dasar. Jaringan ini terdapat hampir di seluruh bagian tubuh suatu tumbuhan. Fungsi dari jaringan parenkim itu adalah untuk menyimpan cadangan makanan dalam bentuk tepung dan ada juga yang menyimpan dalam bentuk air. Nah, ciri-ciri dari jaringan parenkim ini, yang pertama disebut juga dengan jaringan dasar, yang kedua terdiri atas beberapa sel, untuk susunan selnya itu berongga, memiliki bentuk yang bervariasi dan memiliki klorofil. Kalau dia memiliki klorofil, artinya pada jaringan parenkim inilah terjadi proses fotosintesis, sehingga fungsinya tadi untuk menyimpan cadangan makanan yang dihasilkan dari proses fotosintesis. Nah, untuk penapang melintang dari jaringan parenkim ini seperti ya gambar yang kakak sajikan. Nah, untuk jaringan parenkim ini sendiri, ini juga ada pengelompokannya ya adik-adik. Nah, jadi di sini berdasarkan fungsinya, jaringan parenkim itu kita bedakan menjadi beberapa bagian. Yang pertama, itu ada yang disebut dengan jaringan parenkim asimilasi atau klorenkim. Nah, ini mengandung klorofil dan berfungsi untuk fotosintesis. Yang kedua, itu ada yang disebut dengan parenkim penimbun, fungsinya untuk menyimpan cadangan makanan. Kemudian yang ketiga itu ada parenkim air, fungsinya untuk menyimpan air, dan yang keempat itu ada namanya parenkim udara atau airenkim, itu fungsinya untuk menyimpan udara. Selanjutnya, untuk jaringan dewasa yang ketiga itu ada yang disebut juga dengan jaringan penyokong atau jaringan penguat. Nah, ini terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan kolenkim, ada yang sklerenkim. Nah, terlebih dahulu kita lihat untuk jaringan kolenkim. Jaringan kolenkim ini terdapat pada sel-sel atau terdapat pada tumbuhan yang muda, terdiri atas sel-sel yang hidup. Fungsinya itu sebagai penguat pada tubuh tumbuhan. Nah, untuk gambarnya ini sesuai dengan gambar yang kakak sajikan. Nah, seperti inilah bentuk penampang melintang dari jaringan kolenkim yang dimiliki pada tumbuhan. Kemudian yang kedua itu ada namanya jaringan sklerenkim. Jaringan sklerenkim itu terdapat pada tumbuhan yang sudah berkayu. Nah, ini terdiri atas sel-sel mati. Fungsinya sama, yaitu untuk penyokong pada tubuh suatu tumbuhan. Nah, inilah bentuk penampang melintang dari jaringan sklerenkim yang dimiliki oleh tumbuhan. Kemudian selanjutnya itu ada yang disebut dengan jaringan pengangkut. Nah, ini juga terbagi menjadi dua, ada yang disebut dengan xilem, ada yang disebut dengan phloem. Xilem itu berfungsi untuk mengangkut air dan garam mineral dari dalam tanah menuju akar, sedangkan phloem itu mengedarkan hasil fotosintesis dari daun ke seluruh tubuh tumbuhan. Nah, di sini kakak akan bahaskan satu persatu. Yang pertama kita lihat dulu untuk xilem. Nah, jaringan xilem itu terbagi menjadi dua. Ada yang disebut dengan trakeid, ada yang disebut dengan trakea. Kalau trakeid ini merupakan unsur dari xilem primitif, di mana ditandai dengan bagian ujung-ujung selnya masih memiliki sekat berpori atau disebut juga dengan noktah dan tidak memiliki lubang. Kemudian ada yang disebut dengan trakea. Nah, ini merupakan sekat antar selnya sudah hilang, ditandai dengan sekat antar selnya sudah hilang. Kemudian bagian ujung selnya itu berlubang dan saling menyambung sehingga membentuk suatu pembuluh. Nah, itu bisa adik-adik perhatikan dari gambar pertama yang sudah kakak sajikan. Kemudian untuk phloem ini juga terbagi. Phloem itu disebut juga dengan pembuluh kulit kayu. Nah, fungsinya untuk mengedarkan hasil fotosintesis. Phloem itu juga dibagi menjadi beberapa macam. Yang pertama itu terdiri atas pembuluh tapis, kemudian ada yang disebut dengan sel pengiring, kemudian ada parenkim phloem dan serabut phloem. Nah, untuk gambar bisa adik-adik perhatikan pada slide sebelumnya. Nah, kemudian untuk yang terakhir pada jaringan dewasa itu ada yang disebut dengan jaringan gabus. Jaringan gabus ini sendiri terdiri atas sel-sel gabus yang berfungsi untuk melindungi jaringan di bawahnya. Nah, dengan kata lain, fungsi dari jaringan gabus ini hampir sama dengan fungsi dari jaringan
epidermis yang dimiliki oleh tumbuhan, di mana pada jaringan gabus itu terdiri atas lapisan epidermis, ada yang disebut dengan lapisan velum, velogen, veloderm, dan bagian korteks. Kemudian ada catatan penting yang harus adik-adik perhatikan mengenai jaringan gabus ini sendiri, bahwa jaringan gabus itu dia terbagi menjadi 3 struktur utama. Yang pertama yaitu exodermis, yaitu bagian luar. Kemudian ada endodermis bagian dalam, kemudian ada yang disebut dengan periderm atau peridermis. Ini merupakan bagian kulitnya, di mana bagian kulit pada lapisan gabus itu dia terbagi menjadi 3. Ada yang disebut dengan velogen, kemudian ada yang disebut dengan velum. Velum ini merupakan jaringan gabus yang dibentuk ke arah luar, sedangkan veloderm itu merupakan jaringan gabus yang dibentuk ke arah dalam. Dia terdiri atas sel-sel yang hidup. Nah, inilah jaringan-jaringan yang dimiliki pada tumbuhan. Nah, bisa difahami ya adik-adik. Kemudian berikutnya, untuk jaringan pada tumbuhan ini, kita nanti setelah mempelajari jaringan pada tumbuhan, adik-adik nanti akan mengenal istilah kultur jaringan, di mana kultur jaringan ini merupakan suatu teknik memperbanyak tumbuhan dalam waktu yang singkat dengan memanfaatkan prinsip totipotensi yang dimiliki oleh tumbuhan. Nah, di sini kata kuncinya adalah prinsip totipotensi. Totipotensi itu sendiri memiliki arti bahwa totipotensi adalah kemampuan sel untuk membentuk individu yang baru. Nah, jadi pada bagian totipotensi ini terdapat pada jaringan meristem yang dimiliki oleh suatu tumbuhan. Nah, ini dapat kita perbanyak secara vegetatif atau secara aseksual. Nah, inilah alasan kenapa kita harus memahami bagian struktur dari jaringan tumbuhan terlebih dahulu, karena tujuannya kita akan melakukan proses kultur jaringan. Selanjutnya, jika kita sudah membahas tentang struktur jaringan pada tumbuhan, nah sekarang kita akan masuk kepada organ-organ yang dimiliki pada tumbuhan. Nah, secara umum, organ pada tumbuhan itu ada yang disebut dengan organ akar, ada organ batang, daun, biji, kemudian ada organ buah dan organ bunga. Nah, di sini kita bahaskan satu persatu. Yang pertama kita lihat untuk bagian akar. Nah, akar itu umumnya terletak di dalam tanah, tapi tidak tertutup kemungkinan juga ada yang terletak di atas permukaan tanah. Misalnya, contoh-contoh dari suatu tumbuhan yang bereproduksi secara stolon atau geragih, di mana akarnya itu ada yang merambat di atas permukaan tanah, tapi umumnya di dalam tanah ya adik-adik. Kemudian akar itu sendiri dia juga berfungsi sebagai tempat masuknya air dan unsur hara dari tanah ke seluruh bagian tanaman. Kemudian akar juga berfungsi sebagai pelekat atau pemopong atau penopang tubuh tumbuhan agar tidak mudah roboh. Kemudian struktur anatomi akar secara umum, nah itu ada yang terdiri atas bagian meristem apikalnya, ada juga yang disebut dengan bagian rambut akarnya, ada jaringan epidermisnya, ada juga yang disebut dengan zona diferensiasi, kemudian ada zona elongasi, kemudian ada struktur lainnya. Nah, itu bisa adik-adik lihat pada gambar yang sudah kakak sajikan. Kemudian bicara akar, tumbuhan itu kan ada 2 jenisnya, ada bagian monokotil, ada dikotil. Nah, di sini kakak sajikan gambar penampang melintang untuk perbedaan akar dikotil dan akar monokotil. Nah, jadi di sini adik-adik bisa lihat apa-apa saja jaringan yang menyusun bagian organ akar. Itu ada jaringan epidermis, ada jaringan korteks, endodermis, perisikal, kemudian ada bagian inti, floem, xilem, rambut akar, dan stele, atau disebut juga dengan silinder pusat. Nah, di sini kakak sajikan tabel perbedaan untuk akar monokotil dan dikotil. Yang pertama kita lihat jenis akarnya. Kalau monokotil itu punya akar serabut, kalau dikotil dia punya akar yang disebut dengan akar tunggang. Kemudian untuk batas ujung akar dan kaliptra. Kaliptra itu maksudnya adalah bagian tudung akar. Nah, kalau pada monokotil itu sangat jelas, sedangkan pada dikotil itu tidak jelas. Kemudian yang ketiga itu kita bisa lihat dari perisikalnya. Kalau pada tumbuhan atau akar monokotil, perisikalnya itu terdiri atas beberapa lapis sel yang berdinding tebal dan hanya membentuk cabang akar saja. Sedangkan pada tumbuhan dikotil terdiri dari satu lapis sel berdinding tebal dan membentuk cabang-cabang akar meristem sekunder. Itu contohnya pada kambium dan kambium gabus. Kemudian kita bisa
bisa juga lihat untuk xilem sama floem, atau disebut juga di sini dengan bagian jaringan pengangkutnya. Kalau pada tumbuhan monokotil, pada akar monokotil, letak xilem dan floem itu dia berselang-seling. Sedangkan pada tumbuhan dikotil, pada akar sekundernya itu bersifat kolateral, di mana xilem itu letaknya di dalam, sedangkan floem itu letaknya di bagian luar. Kemudian kita juga bisa lihat dari struktur empulurnya. Kalau pada monokotil, empulurnya luas pada pusat akar, sedangkan pada dikotil empulurnya itu sangat sempit atau tidak memiliki empulur pada pusat akar. Dan yang terakhir kita lihat dari aktivitas kambium. Pada tumbuhan monokotil itu bagian akarnya tidak punya kambium, sedangkan pada tumbuhan dikotil, akar dikotil itu tampak seperti meristem sekunder, berarti dia memiliki kambium. Nah, itulah perbedaan akar monokotil dan dikotil. Selanjutnya kita lihat bagian batang. Nah, batang tumbuhan itu berada di bagian permukaan tanah, berfungsi sebagai tempat duduk daun dan sarana lintasan air. Tumbuhan yang berkayu umumnya berbatang keras, contohnya itu pada tanaman kelapa. Batang pada tumbuhan herba umumnya lunak dan memiliki klorofil, contohnya itu pada tanaman bayam. Nah, di sini kita lihat untuk struktur anatomi dari batang itu ada yang terdiri atas xilem, floem, epidermis, korteks, dan endodermis. Nah, sama halnya dengan bagian akar, di sini kakak juga akan membedakan bentuk perbedaan penampang melintang pada bagian batang monokotil dan batang dikotil. Nah, kalau yang warnanya agak sedikit keunguan, nah ini merupakan gambar dari penampang melintang batang dikotil. Sedangkan untuk gambar yang kedua, ini merupakan penampang melintang dari batang monokotil. Ini bisa adik-adik lihat dari gambar yang sudah kakak sajikan. Nah, untuk perbedaannya ini kakak sajikan dalam bentuk tabel lagi agar mudah dipahami. Nah, untuk batang monokotil itu dia tidak bercabang, pembuluh angkutnya tersebar, tidak punya kambium vaskular sehingga tidak dapat tumbuh membesar, kemudian punya meristem interkalar, tidak memiliki jari-jari empulur, dan tidak dapat dibedakan mana yang korteks, mana yang empulur. Sedangkan pada batang dikotil itu struktur batangnya memiliki cabang yang cukup banyak, pembuluh angkutnya teratur dalam susunan lingkaran atau berselang-seling karena dia memiliki kambium ya. Kemudian dia mempunyai kambium vaskular sehingga dapat tumbuh membesar atau diameternya bisa bertambah, kemudian tidak memiliki meristem interkalar. Jari-jari empulurnya berupa deretan parenkim di antara berkas pengangkut, dan yang terakhir untuk batang dikotil itu dapat dibedakan mana daerah korteks dan mana daerah empulurnya. Selanjutnya kita lihat untuk bagian daun. Nah, daun itu merupakan bagian tumbuhan yang umumnya berbentuk seperti lembaran pipih dan umumnya berwarna hijau karena dia memiliki zat hijau daun yang disebut dengan klorofil. Kemudian daun terkadang ada yang berbentuk seperti jarum, itu misalnya kayak daun tumbuhan kaktus. Kemudian daun ini berfungsi sebagai tempat pembuatan makanan bagi tumbuhan melalui proses fotosintesis. Nah, di sini kita lihat untuk struktur penampang melintang dari anatomi daun. Nah, itu banyak jenis jaringan yang menyusun organ daun. Nah, di sini kakak bedakan dulu untuk perbedaan bentuk daun monokotil dan dikotil. Kalau pada tumbuhan monokotil umumnya itu bentuk daunnya melengkung dan sejajar. Nah, kalau untuk daun dikotil itu umumnya bentuknya menyirip dan menjari. Nah, ini bisa adik-adik temukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Nah, organ berikutnya itu ada organ bunga. Nah, bunga itu merupakan alat perkembangbiakan pada tumbuhan karena dia memiliki ada yang disebut dengan bagian benang sari untuk organ reproduksi pada yang bagian jantan, sedangkan untuk putik itu merupakan organ reproduksi betinanya. Kemudian bunga juga merupakan hasil modifikasi dari daun, di mana struktur bunga itu memiliki mahkota, ada putik, benang sari, kelopak, dan tangkai. Nah, inilah struktur anatomi dari bunga. Nah, jadi di sini ada bagian stigma, kemudian ada bagian ovari, ovule, itu bisa adik-adik perhatikan dari gambar yang sudah kakak sajikan. Kemudian itu kita lihat untuk struktur dari biji. Nah, untuk biji ini merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan juga karena tidak semua tumbuhan itu memiliki bunga. Jadi sebagian ada yang menggunakan biji sebagai alat reproduksinya. Nah, umumnya biji itu berbentuk seperti bulat oval.
Nah, biji itu terdiri atas embrio, selaput biji, dan bagian endosperma. Nah, di sini kakak sudah lihat kan perbedaan dari biji yang dimiliki oleh tumbuhan monokotil dan dikotil. Kalau pada tumbuhan monokotil, bijinya itu berkeping satu, sedangkan pada tumbuhan dikotil itu bijinya berkeping dua. Nah, untuk monokotil itu contohnya adalah pada jagung, kalau dikotil contohnya pada kacang-kacangan. Di sini yang kakak contohkan adalah pada kacang tanah. Kemudian yang terakhir itu adalah organ buah. Nah, untuk organ buah ini merupakan bagian tumbuhan yang umumnya dapat dimakan. Nah, karena kemudian organ buah ini memiliki pigmen tertentu sehingga dapat berwarna cerah. Kemudian buah itu ada yang berasa asam, ada yang berasa pahit, namun umumnya yang kita temui itu buah rata-rata berasa manis. Nah, di sini struktur anatomi buah itu ada yang disebut dengan bagian perikarp atau bagian luar. Nah, struktur perikarp ini terdiri atas bagian esokarp, mesokarp, dan endokarp. Esokarp itu merupakan bagian kulit buah, mesokarp itu bagian tengahnya, endokarp itu bagian dalamnya. Kemudian ada yang disebut dengan bagian plasenta, kemudian ada funiculus dan bagian seednya atau bagian bijinya. Nah, mana bagian yang bisa kita makan? Itu biasanya yang bisa kita makan itu adalah pada bagian mesokarpnya. Nah, jadi inilah organ-organ yang ada pada tumbuhan serta jaringan yang menyusun organ-organ yang ada pada suatu tumbuhan. Baiklah adik-adik, sekian dulu materi kita untuk bab 2 mengenai jaringan tumbuhan ini. Terima kasih karena adik-adik selalu setia mengikuti channel kami. Semoga semua video pembelajaran yang kami berikan bermanfaat bagi adik-adik semua dan dapat membantu proses pembelajarannya. Nah, bagi adik-adik yang belum subscribe, jangan lupa subscribe Lisvika Channel dan jangan lupa like, komen, serta sharekan link pembelajaran ini kepada teman-teman lainnya supaya teman-teman adik-adik lainnya juga terbantu dalam proses pembelajarannya. Tetap ikuti channel kami karena kami akan selalu memberikan update video pembelajaran terbaru. Oke, sekian dulu untuk video pembelajaran kita kali ini. Kakak tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.